Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sejawat perawat, kenalkan saya Nas Arif. Pada sesi kali ini, pada bagian kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana melakukan pemeriksaan tes saraf kranial atau tes saraf kranial. Ya, kita tahu bahwa saraf kranial terdiri dari 12 nervus. Ya, nervus kranial itu ada 12. Bagaimana supaya kita lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan? Ayo ikutin saya dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, tes saraf kranial, ya, kita tahu bahwa tadi saraf kranial terdiri dari 12 nervus, ya, mulai dari nervus 1 olfactorius, nervus 2 opticus, nervus 3 oculomotorius, nervus 4 trochlearis, 5 trigeminal atau trigeminus, kemudian 6 abdusen, 7 facialis, 8 acousticus, ya, 9 glossopharyngeus, 10 vagus, 11 aksesoris, dan 12 hipoglossus. Ya. Oke, ini nervus-nervus ini harus dihafal, ya. Harus dihafal. Untuk memudahkan, silakan teman-teman mempunyai cara tersendiri, ya. Kalau saya menggunakan huruf-huruf awal depannya. Jadi kalau saya menghafal dengan olpacticulo, trok, trik, abdu, pas, akus, glossopak, ases, hipok. Terserah, ya, itu terserah dari rekan-rekan untuk memudahkan dalam menghafal nervus kranial. Oke, kita akan melanjutkan dalam pemeriksaan pasien upaya bisa dapat lebih mudah dimengerti. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan nervus kranial yang pertama. Kita tahu adalah nervus olfactorius. Ya, nervus olfactorius digunakan untuk pemeriksaan respon penciuman pasien. Kita ingin mengetahui, ya, bagaimana respon penciuman pasien. Assalamualaikum Mas Revan. Waalaikumsalam. Oke, Mas, saya akan melakukan pemeriksaan terkait tentang nervus kranial untuk mengetahui semua saraf-saraf yang ada pada pasien. Ya, kita mulai pertama adalah saya akan melihat tes untuk penciumannya, ya. Boleh buka maskernya? Ya. Nah, kita minta pasien untuk memejamkan mata, ya, karena kita akan meletakkan misalnya nanti wangi-wangian yang khas, ya. Oke, untuk pemeriksaan nervus olfactorius kita akan memberikan wangi-wangian atau benda-benda yang mempunyai bau yang khas, ya. Contohnya misalnya saya menggunakan ini minyak telon atau minyak kayu putih, ya. Oke. Pasien kita perintah untuk membuka dalam mata terpejam, kemudian kita letakkan di hidungnya untuk wangi-wangian, misalnya wangi-wangian khas, misalnya mungkin kopi atau teh, ya, kita letakkan. Ini wangi apa, Mas? Minyak kayu putih. Oke. Misal contoh, kalau pasien bisa menyebutkan bahwa itu benar, berarti nervus olfactorius adalah normal, berarti pasien tidak ada masalah, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pemeriksaan nervus yang kedua, itu adalah nervus opticus. Apa yang kita nilai dalam nervus opticus, nervus 2 ini ada 2, ya. Kita nilai yang pertama adalah visus, ketajaman penglihatan, yang kedua adalah lapang pandang. Ya, kita minta pasien untuk duduk. Mohon duduk, Mas Revan. Ngadep ke sini, Mas. Nah, ngadep ke sini. Oke, kita minta pasien untuk melihat Snellen chart. Ini adalah Snellen chart-nya, ya. Ini adalah Snellen chart yang tulisan itu disebut Snellen chart, ya. Kita minta pasien untuk melihat dengan mata terpejam. Dengan mata terpejam, salah satu. Ditutup mata satu, tutup salah satu matanya, ya. Nanti Mas Revan membaca tulisan tersebut, ya. Itu apa disebutkan? Terus N, terus Z, terus Y, terus L, terus V, terus, O, ya. Terus F, terus V, terus. T. Oke. Pasien bisa membaca rangkaian urutan, ya. Kalau dia sampai di baris ke 4, dia masih bisa membaca dengan
normal, ya bisa membaca dengan sempurna, berarti pasien dinyatakan visusnya masih bagus. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menentukannya, ya. Begitu juga dengan tangan dengan mata sebelahnya. Kita periksa jadi dari ODX extra dan sinistranya. Disebut lagi E, terus N, terus Z, ya Y, terus L, terus V. oke. Berarti dia bisa dalam melakukan penglihatan visus bola matanya. Nah, ini adalah Snellen chartnya ya. Jadi nanti dia berapa visusnya, nanti kita bisa nilai berapa visusnya. Ini menggunakan satuan kaki ya, 200, ini 160, ini 120 ya, dia satuan kaki. Dengan jarak berapa? Nah, jadi pasien diberikan jarak itu 6 meter. Jadi dari posisi duduknya, dan itu harus sejajar dengan Snellen chartnya itu adalah 6 meter. Berikutnya kita yang kedua melakukan pemeriksaan tes lapang pandang ya. Tadi adalah visus, yang ini adalah lapang pandang. Caranya bagaimana? Ya, kita letakkan jari kita kurang lebih 30 cm dari mata pasien. Ya. Terus kita minta salah satu mata ditutup. Ya. Kita minta pasien bisa melihat kemana jari kita. Masih terlihat, Mas? Masih, Masih terlihat? masih, Masih? masih, Masih? masih. Oke. Pasien dapat melihat untuk yang mata kiri, ya. Sampai sebaliknya juga untuk mata yang kiri ditutup. Terlihat? Masih, Terlihat? masih, Masih terlihat? masih. Oke. Ini pasien berarti bisa mengikuti, artinya lapang pandang pasien dalam keadaan masih normal, ya. Untuk yang ketiga, nervus yang ketiga adalah nervus oculomotorius, di mana kita akan melakukan pemeriksaan respon pupil, ya. Jadi akan memberikan respon pupil, ya. Kemudian kita melihat bagaimana apakah ada refleks cahaya langsung dan refleks cahaya tidak. Nah, ini adalah pemeriksaan Snellen chart tadi, ya. Jadi untuk pemeriksaan Snellen chart tadi, kalau pasien ternyata bisa membaca sampai dengan baris keempat, berarti nilainya adalah 5/9, ya, 5/9. Artinya apa? Pasien hanya mendapat membaca dengan jarak 5 meter, sementara pemeriksa dapat membaca dalam jarak 9 meter, seperti itu. Nah, pada pemeriksaan visus tadi, ya, apabila pasien ternyata tidak bisa dengan menggunakan Snellen chart, ya, kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari, ya. Jadi kalau dia hanya bisa dengan membaca kita dengan jari dalam jarak 1 meter, berarti nilainya adalah 1/60. Kalau dia tidak bisa dengan jari, kita berikan lambaian tangan, itu nilainya 1/300. Dan kalau tidak bisa juga dengan lambaian, ya, dengan lambaian kita berikan cahaya, berarti nilainya 1/tak hingga. Dan kalau tidak bisa juga mengenali dengan cahaya, berarti nilainya adalah 0. Nah, pada pemeriksaan visus tadi, ya, apabila pasien tidak bisa melihat dengan tidak bisa membaca dengan menggunakan Snellen chart, kita berikan dengan gerakan jari kita, ya. Jadi pasien bisa sambil, mungkin baiknya duduk, ya. Cuma kalau pasien tidak bisa duduk, boleh sambil tiduran. Kita minta, atau mungkin posisi semi-fowler, ya. Kita letakkan jari kita dalam 1 meter. Coba diperjam matanya satu, Mas. Mata kanannya dipakai tangan, ditutup matanya. Nah, kita minta pasien bisa melihat ini. Kalau pasien tidak bisa melihat ini, ya, pertama kita lihat, kalau dia bisa melihat, berarti nilainya adalah 1/60 tadi, ya. Nah, kalau pasien dengan jari kita yang kita letakkan 1 meter dari pasien, ya, kalau dia bisa melihat berarti 1/60. Kalau dia tidak bisa dengan melihat jari kita berikan lambaian, ya. Mas, ini terlihat tidak? Kalau pasien menyatakan bisa melihat lambaian kita, berarti nilai adalah 1/300, ya, 1/300. Berikutnya, kalau pasien kita tadi dengan cara melambaikan tangan, ya, tadi dengan jari tidak bisa, kita berikan cahaya, ya, kita berikan cahaya menggunakan senter. Terlihat nggak cahayanya? Ada cahaya nggak, Mas? Kalau pasien menyatakan ada cahaya,
berarti nilainya adalah 1 per tak hingga. Ya ingatin ya, jadi pertama tadi kita berikan jari 1 meter itu nilai 1 per 60, tidak bisa dengan jari dengan lambaian nilai 1 per 300, tidak bisa juga diberikan cahaya berarti dengan cahaya adalah 1 per tak hingga, dan apabila juga tidak bisa melihat dengan cahaya berarti nilainya adalah 0 ya. Oke, itu adalah untuk pemeriksaan pada visus ya. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus 3, itu adalah oculomotorius ya. Oculomotorius kita akan melakukan pemeriksaan pada pupil pasien ya. Kita minta pasien coba dibuka matanya. Nah, kita akan melihat bagaimana refleks pupil pasien ya. Lihat pupil pasien. Lihat ya, kanan kiri harus kita pastikan normalnya adalah sama atau isokor ya. Jadi yang pupil kita lihat kanan kiri harus sama. Kalau sama isokor, kalau tidak sama dia anisokor. Berapa normalnya pupil? Pupil normal adalah 3 sampai dengan 5 mm ya. Kalau lebih dari 5 mm disebut dengan midriasil atau midriasis, kalau kurang dari 3 mm disebut dengan miosis. Nah, itu adalah untuk refleks pupil. Berikutnya, kita juga akan melihat adanya refleks cahaya langsung atau RCL, dan satu lagi adalah refleks cahaya tidak langsung. Caranya bagaimana? Ya, kita pertama adalah refleks cahaya langsung. Kalau refleks cahaya langsung, kita akan berikan sinar dari samping menuju ke area pupil. Kita lihat apakah terjadi perubahan ukuran pupil. Kalau dia ternyata merupakan ada perubahan ukuran pupil, ya, berarti refleks cahaya langsung positif. Kita tulis RCL positif kanan kiri. Ya. Nah, kalau untuk yang refleks cahaya tidak langsung, ya, kita dengan cara memberikan sinar, memberikan cahaya pada salah satu pupil. Nah, yang kita lihat adalah mata sebelahnya. Ya, jadi kalau diberikan cahaya pada mata kanan, kita lihat sebelah kiri apakah ada perubahan refleksnya. Ya, berarti itu disebut refleks cahaya tidak langsung namanya. Oke, itu untuk pemeriksaan oculomotorius. Nah, pada pemeriksaan nervus 3, 4, 6 ya. 3, 4, 6 itu kita lakukan secara bersama-sama ya. Jadi nervus jadi selain tadi nervus yang pertama tadi kan pertama kan olfactorius, kemudian yang kedua adalah opticus, yang ketiga adalah oculomotorius. Jadi oculomotorius ini tadi ada refleks respon pupil, kemudian refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Berikutnya juga pada nervus ini juga melihat mempersarapi gerakan otot mata ya. Nah, untuk nervus 3, 4, 6 kita lakukan pemeriksaan secara bersama-sama ya. Jadi dengan cara kita melihat bagaimana gerakan bola mata pasien ya. Jadi gerakan bola mata pasien. Kalau pasien nih lihat kita berikan menggunakan jari kita lihat gerakan bola mata. Kalau pasien bergerak ke arah ini ke arah sudut ke arah hidung ya, ini hidung atau sudut mata ya, ke arah medial ya, ini miliknya ya 3 nih. Jadi posisinya itu supaya teman-teman mudah mengingat ya. Nervus 3 itu ada nervus 3 itu selain dari kalau ke arah lateral itu miliknya 6, nervus 6 atau rectus lateralis ya. Kemudian itu miliknya nervus 6 atau abdusen, sedangkan yang 4 itu adalah nervus trochlearis atau musculus obliquus superior ya. Jadi rectus lateralis yang 6 yang ke arah samping dan ke arah oblik itu miliknya 4. Nah, sisanya itu adalah nervus 3 ya. Oke, kita lihat pasien. Baik, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada pasien. Kita letakkan jari kita ya di kalau pasien tidak mampu untuk duduk. Kita gerakkan untuk mengikuti. Coba ikutin jari saya. Nah, kalau dia bisa mengikuti, ini kan mata kanan berarti ngikutin ke arah bola mata bisa bergerak, berarti ke arah lateral, berarti nervus 6-nya adalah normal ya. Begitu juga ke arah bawah oblik, kita lihat ke bawah oblik, berarti pasien juga bisa nervus 4-nya juga normal. Nah, sisanya itu adalah untuk nervus 3, ke atas, ke bawah, ya itu adalah nervus 3. Berikutnya adalah nervus yang kelima, yaitu nervus trigeminus. Ya, jadi karena tadi kan 3, 4, 6 kita periksa dengan cara bersamaan. Nah, untuk nervus 5 itu nervus trigeminus
di mana dia saraf motoriknya untuk melihat kekuatan gigi dan rahang, sedangkan saraf sensoriknya untuk rasa raba, rasa nyeri, rasa suhu pada wilayah wajah, ya, dan bisa juga itu refleks kornea. Ya, itu yang kita lihat. Oke, kita melakukan pemeriksaan langsung pada pasien untuk nervus trigeminus, ya. Nervus 5 trigeminus. Motoriknya, ya, motorik pasien bisa melakukan gerakan pada rahang. Coba mengunyah, coba Mas mengunyah, pasien bisa menggerakkan rahang. Berarti motoriknya adalah bagus. Nah, untuk sensoriknya, kita bisa menggunakan misalnya benda-benda yang halus, ya, misalnya menggunakan tisu atau mungkin kapas, ya, benda-benda halus. Kita akan berikan rangsangan. Nanti dibuka dulu, Mas. Nanti buka dulu. Lihat, ini untuk melakukan pemeriksaan refleks kornea, ya. Nah, pasien akan melakukan menjam. Karena pasien melakukan menjam karena tidak terima akan diberikan rangsang pada kornea. Berarti refleksi positif. Berikut juga kita bisa melakukan rangsangan pada wilayah wajah, ya, pada wajah pasien. Tadi refleks kornea atau memberikan rangsangan raba, ya, misalnya berapa pasiennya? Ini terasa tidak? Terasa tidak? Terasa. Itu berarti refleks salah satunya untuk sensoriknya pada wilayah nervus trigeminus. Pada nervus berikutnya, ya, itu adalah nervus 7, nervus facialis, di mana untuk motoriknya pasien dapat melakukan inervasi otot-otot ekspresi wajah, misalnya mengangkat alis, mengernyitkan, ya, terus menutup mata, tersenyum, memonyongkan bibir, yaitu adalah motoriknya. Sedangkan sensoriknya, pasien bisa melakukan sensasi rasa 2/3 anterior lidah. Kita akan lihat langsung pada pasien. Nah, pada pemeriksaan nervus ini, kita minta untuk motoriknya, pasien untuk melakukan gerakan pada wilayah wajahnya. Coba Pak ditiup, timbungkan pipinya, kembungkan pipinya Pak. Ya, tersenyum, coba, tersenyum. Ya, tutup matanya. Ya, itu adalah bentuk dari mengernyitkan dahi, otot untuk memejamkan mata, itu adalah motoriknya. Sedangkan sensoriknya, kita minta pasien menjulurkan lidahnya. Coba julurkan lidahnya. Nah, kemudian kita berikan sensasi pada wilayah lidah 2/3 bagian anterior. Misalnya memberikan gula, ya, atau rasa-rasa yang khas pada pasien sehingga pasien merasakan rasa pada lidahnya. Berikutnya adalah nervus yang ke-8, yaitu nervus acousticus, ya. Nah, untuk nervus acousticus ini kita untuk mengetahui ada dua, ya. Pertama adalah untuk melihat pendengaran, dan satu lagi untuk melihat keseimbangan, yaitu nervus acousticus. Nah, untuk pemeriksaan nervus acousticus kita menggunakan tes Rhine, ya, ada 3 tes, ya, tes Rhine, tes Weber, ya, dan satu lagi adalah Swabach, ya. Dan ini menggunakan garpu tala dengan 512 Hz. Yang pertama, ya, kita akan melakukan tes Swabach. Tes Swabach caranya kita akan melakukan berikan garpu tala dengan 512 Hz, kemudian kita getarkan di telinga pasien, ya, getarkan di telinga pasien sampai pasien benar-benar menyatakan dia tidak ada terasa getaran di telinganya. Setelah pasien menyatakan tidak ada getaran, kita pindahkan ke pemeriksa. Cuma pastikan dulu bahwa telinga pemeriksa dalam keadaan sehat. Kalau ternyata pemeriksa menyatakan berbeda, misalnya pasien menyatakan tidak terdengar sementara pemeriksa masih mendengarkan, berarti itu ada namanya adalah tes, ya. Jadi tes Swabachnya memendek untuk konduksi udara, ya. Nah, begitu juga garpu tala tadi kita getarkan dan letakkan di mastoid pasien, ya. Kita letakkan di mastoid pasien seperti ini. Kita letakkan di mastoid pasien 512 Hz. Kemudian kita sampai pasien menyatakan sudah tidak ada getaran, ya, sampai tidak ada getaran. Setelah itu kita bandingkan dengan pemeriksa, ya. Jadi kalau tadi ini kita bandingkan dengan pemeriksa. Kalau ternyata pemeriksa menyatakan ada perbedaan, masih menyatakan, berarti ada namanya tes Swabach memendek untuk kondisi tulang. Kalau tadi adalah untuk kondisi udara, nah kali ini adalah untuk kondisi tulang. Berikutnya adalah tes Rhine, ya. Tes Rhine adalah kita getarkan mastoid pasien, ya, diberikan getaran garpu tala tadi, kemudian getarkan di mastoidnya,
Ini kita letakkan di mastoid pasien. Kemudian setelah itu, sampai itu benar-benar tidak ada getaran bagi pasien, kita pindahkan ke telinga pasien. Letakkan di telinga pasien. Kalau pasien menyatakan masih ada suara getaran, berarti namanya rine positif untuk konduksi udara lebih baik daripada tulang. Berikutnya, garputala kita getarkan di mastoid pasien. Ya, kalau ternyata pasien menyatakan di mastoid sudah tidak ada getaran dan di telinga juga tidak ada getaran, berarti disebut rine negatif. Ya, jadi kalau rine positif bila ada perbedaan. Dan terakhir adalah tes Weber. Kalau tes Weber adalah kita memberikan garputala 512 cc, letakkan di dahi pasien. Kemudian kita akan membandingkan, melihat apa keluhan pasien. Bila pasien menyatakan terdengar lebih keras pada telinga yang sehat, ya, misal telinga yang sehat, berarti itu disebut dengan tuli saraf, ya. Namun bila pasien merasakan ada getaran lebih keras ke telinga yang tuli, berarti namanya disebut dengan tuli konduktif. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan nervus 9 atau glossopharyngeus. Untuk motorik pada nervus 9 glossopharyngeus ini, ya, kita minta pasien untuk menelan. Mas, coba menelan, Mas. Telan liurnya. Pasien bisa menelan dengan baik, ya. Itu berarti motoriknya baik. Kalau sensoriknya, kita minta pasien lidahnya dijulurin lidahnya. Kemudian kita berikan tadi misalnya gula pada wilayah sepertiga bagian belakang, bagian posterior, ya. Itu untuk wilayah untuk sensorik pada nervus 9. Nah, untuk nervus 10 itu adalah nervus vagus, ya. Dia nervus vagus hampir sama dengan nervus 9, cuma dia membeda. Kalau nervus 10 lebih fokus pada menelan dan fonasi, ya. Kemudian itu nervus 10, ya, dan dia sama juga terkait menelan juga. Nah, berikutnya adalah nervus 11, itu nervus aksesoris. Nervus aksesoris kita minta pasien untuk mengangkat kedua bahunya. Coba diangkat bahunya, Mas. Pasien bisa mengangkat kedua bahunya, ya. Itu adalah otot dari trapezius. Satu lagi adalah otot sternocleidomastoideus. Coba menoleh lagi ke sebelah sini. Nah, jadi pasien bisa melakukan gerakan untuk memastikan otot sternocleidomastoideus. Itu adalah nervus 11 atau nervus aksesoris. Dan yang terakhir adalah nervus 12, adalah nervus hypoglosus. Kita minta pasien menjulurkan lidahnya. Coba lidahnya julur, Pak. Melet, Pak. Lidahnya melet. Kita akan melihat gerakan lidahnya. Kalau pasien lidahnya lurus, ya, itu khas, berarti pasien bisa normal. Bisa coba dijulur lidahnya. Ya. Kalau pasien cenderung dia lidahnya tidak bisa, pasti akan ke kanan atau ke kiri. Berarti ini pasien dicurigai akan mengalami kelemahan, misal pada pasien stroke, ya. Oke, itulah cara kita dalam melakukan pemeriksaan nervus kranial. Ada 12 saraf kranial, ya. Silakan nanti rekan-rekan untuk mencoba, untuk membiasakan diri dalam melakukan pemeriksaan nervus kranial. Baik, semoga bisa mudah dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.